Bab 054. Keraguan menghinggapi wajah Chelsea. Ia kembali termangu memikirkan kondisi suaminya 2 hari belakangan ini. Aku tidak menjamin Mas Arman akan setuju karena aku saja percaya padamu, sela Arkan. Masa iya, Bang Arman gak percaya sama istrinya sendiri? Kening Chelsea mengerut, bingung. Kamu percaya dengan firasatku? Bukannya insting terkuat di bumi adalah milik istri sah? Arkan terkekeh mendengar ucapannya. Kalau memang Lydia benar-benar melakukan itu, berarti tujuannya hanya satu, yaitu merebut suamimu. Pikiran Chelsea langsung terbuka seluas-luasnya, setelah mendengar penuturan Arkan. Setelah kemarin terus bertanya-tanya, kalau memang Lydia adalah dalang dari semua ini, apa motif yang mendasarinya? Dan ternyata lagi-lagi jawabnya masih sama, yaitu, Arman. Maaf telat datang. Kedatangan Rania dengan teriakannya, membuat situasi itu berubah. Bukan telat lagi, tapi super telat. Seru Arkan kesal. Maaf, ban motorku kempes tadi. Rania mengambil posisi duduk di samping Chelsea. Jadi, gimana ceritanya tadi? Tolong diulang dari awal. Melihat Chelsea masih sibuk berpikir, Arkan pun mengambil peran untuk menjelaskan semuanya kepada 60. Rania. Sedangkan di tempat lain, Arman baru saja turun dari lantai dasar mencari keberadaan Chelsea. Chelsea mana? Beberapa orang art di dapur belakang langsung menghentikan aktivitas mereka saat melihat siapa yang sedang berdiri di ambang pintu. Tadi katanya, ada urusan penting, dan karena Pakus nggak ada, jadi non Chelsea berangkat naik taksi, jelas. Bibi. Tapi tadi pagi, kalau tidak salah dengar, dan Arkan teleponan sama non Chelsea, katanya mau ketemuan di restoran apa gitu, tutur Mbak Yun asisten rumah tangga Bu Nera. Ketemuan dengan Arkan. Ekspresi wajah Arman mengisyaratkan hal yang tak biasa. Aku lihat-lihat, mereka memang dekat banget ya, Mas. Sahut Lydia yang tiba-tiba datang dari belakang, masih dengan jas putih kebanggaannya. Ia berjalan masuk, hingga akhirnya berdiri di samping Arman. Chelsea dan Arkan itu seumuran, kan? Mungkin memang lebih nyambung kalau ngobrol. Maksud Bu Lydia apa ya? Sahut Bibi, tak terima. Nggak punya maksud apa-apa, Bi. Kalau gitu saya keluar dulu, tadi saya pikir ada mama saya di dapur ini. Mungkin lagi sama Tante Nera kali ya. Permisi. Sebelum pergi, ia masih sempat melirik Arman yang sedang tertegun di sampingnya. Langkah Arman berlanjut, membuka lemari pendingin. Meraih sebotol air mineral dingin dan meneguknya hingga tandas. Di belakang sana, Bibi terus melotot tajam kepada Art Bu Nera yang asal bicara tanpa mempertimbangkan situasi. Jam 5 sore, Chelsea kembali ke rumah bersama Rania. Sebelum masuk, ia masih sempat berkoordinasi dengan beberapa orang yang sedang duduk di bawah tenda. Mas Rusdi, nanti bisa minta tolong tambahin lampu dan kipas untuk di bawah tenda. Nanti, nota pembayarannya kasih ke saya aja. Siap. Oh ya, komandan mana? Dari tadi pagi saya nggak lihat. Itu, Mas Arman lagi nggak enak badan. Kalau gitu saya masuk dulu.
Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Bu Kasat. Pandangan Rusdi terus mengikuti kepergian Chelsea hingga menghilang dari pintu utama. Setelahnya, ia beralih menatap Rania yang masih berdiri di hadapannya. Ran, kamu baik-baik aja? Maaf, baru tahu kalau adikku. Nggak apa-apa, Mas. Sela Rania, tapi, untuk kedepannya, jangan menimbulkan kesalahpaham lagi. Seperti yang adik Mas katakan, saya ini cuma orang miskin yang bisa masuk seleksi taruna jalur kasihan. Permisi. Ran. Tangan Rusdi terulur hendak menahan kepergian gadis itu, tapi, sayangnya tak dapat diraih. Apes tenan, ya Allah. Sebelum terjun ke dalam untuk membantu persiapan tahlilan, Chelsea lebih dulu naik ke atas untuk mandi dan menyiapkan pakaian untuk suaminya. Mas. Chelsea menutup pintu rapat-rapat. Melangkah mendekati Arman yang sedang berdiri di depan jendela balkon kamar mereka. Gimana? Udah enakan? Bukannya menjawab, Arman justru menatap Chelsea dengan sorot mata yang mengintimidasi. Kamu dari mana saja? 61. Tentunya, Chelsea tak serta-merta menjawab dengan gamblang. Banyak hal yang harus ia pertimbangkan. Itu. Aku pergi sama Rania dan Arkan, ada urusan penting yang harus aku selesaikan. Urusan penting seperti apa? Arman menyondongkan badannya ke depan, mensejajarkan wajahnya dan wajah Chelsea. Sudah dibilang. Kalau ada apa-apa, ngomong ke aku, jangan pergi keluar, dan curhat sama laki-laki lain. Chelsea mengerutkan kening hingga alisnya yang lebat hampir tertaut. Maksud Mas apa ya? Mbak Yun bilang, Arkan menelpon kamu tadi pagi dan kalian mau ketemuan. Apa sih yang kamu ceritain sama dia? Jangan-jangan benar kata Lydia, kamu lebih nyaman ngobrol sama Arkan daripada aku. Lydia? Lagi. Chelsea berdecak, lalu menghembus napas panjang yang terdengar bergetar. Mas, sejak kapan percaya ucapan wanita ular itu? Bukan begitu maksudku, Sa. Aku cuma tidak mau kamu lebih mengandalkan laki-laki lain daripada aku. Rasanya amarah Chelsea akan meledak saat itu juga. Tapi ia berusaha meredam semuanya. Kembali menghadapi Arman dengan tenang. Mas, aku tahu kamu sangat kehilangan. Aku paham gimana rasanya di posisi kamu. 2 hari ini, Mas punya waktu untuk dengerin aku ngomong, gak? Kamu sibuk dengan dukamu sendiri. Oma pun pasti sedih lihat kamu seperti sekarang. Setiap pagi, siang, malam aku atur semuanya sesuai mau kamu. Tapi, apa Mas? Yang aku dengar tadi, kamu malah mempercayai ucapan wanita itu. Kamu tahu nggak selicik apa dia? Hah? Buka mata dan pikiran kamu baik-baik. Dada Chelsea naik turun karena deru napas yang kian memburu. Arman bersandar lemas di tembok ruangan sambil memijati pelipisnya. Maaf, aku tidak bisa berpikir jernih. Aku mengajak Arkan bertemu bukan untuk mencari perhatian. Tapi, aku hanya ingin mendiskusikan tentang kecurigaanku terhadap penyebab kematian Oma. Itu pun kami tidak berdua, tapi ada Rania juga. Kecurigaan apa maksud kamu? Ia kembali menegapkan kepalanya menatap Chelsea. Firasatku bilang, Oma meninggal bukan karena serangan jantung.
Tapi, karena ulah seseorang. Dan sejak kemarin, aku mencurigai Lydia, ungkap Chelsea tanpa ragu, toh kamar mereka kedap suara. Badan yang tadinya lemas, kembali berdiri tegap. Arman menatap istrinya dengan serius. Kenapa kamu sampai berpikir sejauh itu? Melihat Arman seperti tak percaya padanya, membuat kedua mata Chelsea berkaca-kaca. Tapi, tak akan berhenti untuk bicara sampai Arman sadar. Dia tiba-tiba menanyakan kunci kamar Oma dan tersenyum di tengah orang-orang yang menangis. Aku tahu bukti itu sangat klise dan tidak punya dampak apapun, tapi aku mohon kali ini, jangan diam saja. Sudahi dukamu, Mas. Ayo kita cari bukti. Za. Arman mengulurkan tangannya, mengusap pelan pundak istrinya. Sepertinya kamu terlalu overthinking, dan butuh istirahat. Malam ini biar Mas yang. Aku memang tidak baik-baik saja, Chelsea menepis tangan Arman dari pundaknya. Sejak Oma meninggal, banyak penyesalan yang muncul bertubi-tubi. Jangan pikir Mas aja yang hancur. Aku juga. Penyesalan itu membuat kecemasanku menggila. Aku minum begitu banyak obat tidur sejak kemarin, agar bisa bertahan untuk mengatur semuanya dan mencari bukti tentang firasatku sendiri, lanjut Chelsea. Rasa bersalah mulai terlihat di wajah Arman saat melihat kedua mata istrinya berkaca-kaca. 62. Sekarang, Mas boleh memilih, percaya dengan kata-kataku, ikut mencari bukti atau terus terbuai dengan hasutan wanita ular itu. Perlahan, Chelsea mundur dari hadapan Arman. Mas seorang reskrim, penyidik kejahatan, tapi tidak sadar sedang diracuni ular berbisa. Cek. Sepertinya memang lebih baik berhenti saja. Lepaskan dasi merah kebanggaanmu itu. 63. Penuturan Chelsea bagai tamparan keras untuk Arman sebagai seorang penegak keadilan, dan sekarang ia kehilangan keadilan untuk keluarganya sendiri. Di sana, ia hanya mematung, memandangi kepergian istrinya meninggalkan kamar mereka. Hingga setengah beberapa saat, Arman beranjak duduk di sofa, merenungi semua ucapan Chelsea yang terdengar begitu meyakinkan. Apa? Mungkin. Seolah baru saja bangun dari tidur panjang, insting Arman mulai bekerja dengan sendirinya, mengolah setiap momen sebelum pemakaman Oma Lucita 2 hari yang lalu. Rasa kesal membuat Chelsea enggan berlama-lama di kamar. Karena saat marah, kata-kata kasar begitu mudah lolos dari mulutnya. Setidaknya, tak ada lagi yang ia sembunyikan, sekarang semuanya tergantung pada Arman. Kondisi pikiran yang sedang kacau, sekarang bertambah kacau saat melihat betapa santainya Lydia duduk menonton televisi di ruang keluarga rumah itu. Ternyata kamu sudah pulang. Ia berdiri dari posisi duduknya, menyapa Chelsea dengan senyum ramah seperti yang selalu dipertontonkan di hadapan semua orang. Sejak tadi, Mas Arman mencarimu. Dan aku dengar kamu pergi dengan Arkan, iya. Chelsea menarik sudut bibirnya membentuk serigai tipis. Memperhatikan penampilan Lydia yang begitu minim dengan dress di atas lutut yang cukup terbuka. Seperti yang sudah pernah aku bilang, tidak perlu berpura-pura ramah saat di hadapanku. Senyum di wajah Lydia seketika langsung mengerucut. Tanpa mempedulikan ada orang yang melihat atau tidak, Chelsea mendekat, mencengkram kuat kerah ke meja Lydia.
Kamu pikir dengan mempengaruhi Mas Arman, maka hubungan kami berakhir? Caramu terlalu sampah. Lydia mulai kesusahan bernapas, tapi terlihat menahan diri untuk tidak melawan, karena jika kehilangan kendali, imagenya sebagai wanita anggun bisa hilang. Wanita kampung, kasar, lepaskan aku. Chelsea melepaskan cengkraman tangannya dengan kasar. Ia berbalik hendak pergi, tapi langkahnya kembali terhenti, berbalik menatap Lydia yang masih berdiri di posisi yang sama. Lydia, apa kamu begitu haus perhatian? Keningnya mengerut bingung. Apa maksudmu? Gaunmu kurang pendek. Saranku, lebih baik tidak usah pakai apa-apa, maka semua mata akan tertuju padamu. Selesai dengan ucapannya, Chelsea kembali melanjutkan langkahnya pergi meninggalkan ruangan tersebut. Masih dengan posisi yang sama, Lydia terus memandangi kepergian Chelsea dengan wajah memerah-marah. Dia tidak tahu saja aku siapa. Dia pikir aku akan menyerah begitu saja. Gumamnya dengan rahang wajah yang semakin mengencang. Perdebatan sore tadi membuat situasi antara Arman dan Chelsea kembali merenggang. Sepanjang acara. 64. Tahlilan malam kedua, mereka tak pernah bertegur sapa. Terlebih Chelsea yang selalu menghindar, dan memilih untuk berada di ruang tengah, berkumpul dengan ibu-ibu Bayangkari yang turut hadir malam ini, beserta Bu Kapolres dan jajaran. Situasi antara dua pasutri itu pun disadari oleh Arkan yang sejak tadi duduk di samping Arman, terlihat pria itu terus memperhatikan Chelsea dari kejauhan. Bang, diliatin aja dari tadi. Kenapa nggak disamperin? Sekalian nyapa ibu-ibu komplek, sama Bayangkari. Tuh. Chelsea lagi marah, jawabnya lalu menghela napas panjang. Marah? Kenapa? Dengan santainya Arkan terus melahap kue lapis legit di atas piring keramik. Di sampingnya Rusdi sibuk menyimak sambil mernolko. Entahlah, aku juga bingung kenapa seperti ini. Kali ini, Arman menoleh, menatap Arkan dan Rusdi yang sedang duduk di sampingnya. Pikiranku lagi kacau-kacaunya. Terus, tadi sore aku malah nuduh dia jalan sama kamu. Kedua mata Arkan terbelalak saat jadi telunjuk kakak sepupunya itu, mengarah tepat di depan wajahnya. Aku. Yang benar aja. Kami nggak pergi berdua ya, tapi... Penjelasan Arkan menggantung begitu saja, karena Arman lebih dulu menyumpal mulutnya dengan sepotong kue. Sedangkan Rusdi tak bisa menahan tawanya melihat tingkah kedua sepupu itu. Tumben komandan cemburu sama Arkan, ada angin apa? Pertanyaan anak buahnya itu malah membuat Arman semakin merasa bersalah. Karena sikapnya sore tadi memang tidak seperti biasanya. Ia akui terlalu lemah beberapa hari belakangan ini karena rasa kehilangannya. Kalian berdua, menginap di sini saja malam ini, pinta Arman kepada kedua pria di sampingnya. Nanti tengah malam kalian ikut aku ke kamar Oma. Ada hal yang ingin aku pastikan. Ekspresi penasaran terlihat jelas di wajah Rusdi yang tak tahu apapun. Sementara Arkan menanggapi permintaan Arman dengan santai, karena ia sudah tahu maksud dan tujuan sepupunya itu. Sama seperti Chelsea kemarin, setelah acara tahlilan selesai, Arman tidak langsung naik ke lantai atas seperti biasanya. Ia masih berdiri di depan, menunggu sampai Lydia keluar. Mas Arman. Penantian panjang akhirnya membuahkan hasil. Wanita itu berjalan cepat menghampirinya di teras.
mengulurkan tangan dan langsung menepuk pundaknya. Dalam diam Arman terus memperhatikan sikap dan tingkah wanita di hadapannya. Secara langsung, memang tidak ada yang aneh. Lydia memang selalu segenit ini. Tapi, akhirnya Arman mulai mendapatkan firasat seperti yang Chelsea katakan. Ya, wanita itu terlihat sangat antusias, seolah bukan menghadiri acara tahlilan, melainkan seperti sedang berada di acara party. Mas, kenapa liatin aku begitu? Tanya Lydia dengan wajah memerah malu. Apa aku terlihat cantik dengan gamis ini? Tadi aku pinjam punya Tante Nera.